Selamat siang untuk semua. Perkenalkan, nama saya Yunita Mildayani Putri Pria dengan NIM 231211067. Di sini kami akan mempresentasikan laporan UAS kami dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Status Gizi Balita menggunakan metode Simple Additive Writing. Di sini outline-nya latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, landasan teori, pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama, latar belakang. Status gizi balita merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kesehatan dan pertumbuhan anak. Gizi yang baik pada masa balita sangat penting karena periode ini adalah masa kritis bagi perkembangan fisik dan mental anak. Namun, penilaian status gizi balita seringkali menghadapi berbagai tantangan. Proses penelitian yang melibatkan berbagai parameter seperti tinggi badan, berat badan, usia, riwayat, dan kesehatan. Selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana membuat sistem pendukung keputusan status gizi balita menggunakan metode SAW. Selanjutnya, tujuannya yaitu membuat sistem pendukung keputusan status gizi balita menggunakan metode Simple Additive Writing atau SAW. Manfaat di sini meningkatkan akurasi penilaian, mempermudah pengambilan keputusan, efisien waktu dan sumber daya, data yang diambil terorganisir. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Gracia Manikin dengan NIM 231211073. Jadi landasan teori yang pertama adalah sistem pendukung keputusan. Jadi sistem pendukung keputusan atau SPK atau Decision Support System merupakan bagian dari sistem informasi berbasis komputer yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. SPK juga bisa dibilang sebagai sistem komputer yang mengelola data menjadi informasi dalam mengambil keputusan atas masalah semi terstruktur spesifik. Metode Simple Additive Writing atau SAW. Metode Simple Additive Writing atau SAW merupakan salah satu model pendukung keputusan yang sederhana namun efektif. Metode ini dikenal juga dengan istilah metode penjumlahan terbobot. SAW digunakan untuk menyelesaikan masalah multi kriteria dengan cara memberikan bobot pada setiap kriteria dan menghitung skor akhir berdasarkan penjumlahan bobot dan nilai kriteria tersebut. Berikutnya adalah status gizi balita. Yang pertama, pengertian status gizi balita. Status gizi balita adalah keadaan gizi anak balita umur 0-59 bulan yang ditentukan dengan metode antropometri berdasarkan indeks berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, dan berat badan menurut tinggi badan. Berat badan menurut umur adalah berat badan anak yang dicapai pada umur tertentu. Tinggi badan menurut umur adalah tinggi badan anak yang dicapai pada umur tertentu. Yang kedua, penilaian status gizi. Usia 0-23 bulan merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang pesat sehingga kerap diistilahkan sebagai periode emas sekaligus periode kritis. Kelompok usia di bawah 5 tahun atau balita merupakan kelompok yang rawan gizi karena mempunyai kebutuhan untuk tumbuh kembang yang relatif tinggi dibandingkan orang dewasa. Sedangkan umur 7 bulan merupakan titik awal timbulnya masalah gizi kurang karena diperkirakan pada usia 6 bulan kandungan zat gizi ASI sudah mulai berkurang, sedangkan pemberian makanan pendamping ASI mulai mencukupi. Penelitian terdahulu yang pertama dari Maria Yuliana Eli, Joseph Pius, Kurniawan Kellen, Risalt, Budiman Baso pada tahun 2023 dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Diagnosa Stunting pada Balita
menggunakan metode AHP di Puskesmas Desi. Hasilnya adalah perancangan sistem pendukung keputusan diagnosa stunting dengan menerapkan metode AHP dalam membantu dan mempermudah pihak penangan dalam mendiagnosa stunting. Yang kedua, dari Ade Ulansari, Safrina Amini, Sri Mulyati pada tahun 2019 dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Gizi Balita menggunakan metode SAW berbasis web. Hasilnya merupakan sistem pendukung keputusan dapat digunakan untuk menentukan status gizi pada balita di posyandu. Yang ketiga, dari Meli Dianingrum dan Asep Suryanto dengan judul Penentuan Status Gizi Balita berbasis Android menggunakan metode AHP. Hasilnya rekomendasi keputusan. Yang keempat, dari Dieni Anindya-Sarati Imam Kolisodin DKK dengan judul Sistem Pendukung Keputusan menentukan peringkat balita dan lansia sehat menggunakan metode AHP dan WP. Hasilnya adalah penelitian ini telah dilakukan pemeringkatan dengan menggunakan metode AHP dan WP. Yang kelima, dari Mahfud Syafi'i dan kawan-kawan dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Daerah Prioritas Penanganan Stunting pada Balita menggunakan metode TOPSIS. Hasilnya, sistem yang dihasilkan dengan menggunakan metode TOPSIS dapat merekomendasikan pemilihan daerah prioritas penanganan stunting pada balita dari nilai preferensi terbesar sampai dengan nilai preferensi terkecil. Posisi penelitian. Penelitian kami ini merujuk pada penelitian dari Melia Dianingrum dan kawan-kawan yang berjudul Penentuan Status Gizi Balita berbasis Android menggunakan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP. Penulisan ini menjelaskan tentang pentingnya gizi balita dalam pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Baik, selanjutnya di sini saya Beatrix Liamitpono dengan NIM 231-21069 akan menjelaskan tentang metodologi penelitian dan juga analisis dan perancangan sistem. Yang pertama di sini ada metodologi penelitian. Di sini kami menggunakan metode waterfall, di mana alur kerja sistemnya dimulai dari analisis, desain, coding, kemudian testing, dan juga maintenance. Yang pertama, tahap analisis. Jadi, tahap ini merupakan langkah pertama yang sangat penting untuk memahami secara mendalam apa yang dibutuhkan oleh sistem dan juga masalah yang ingin dipecahkan. Selanjutnya, untuk tahap desain, tahap ini melibatkan pembuatan desain sistem yang akan dikembangkan, mencakup beberapa hal penting. Yang pertama, untuk desain SAW, kemudian desain flowchart, desain ERD, desain diagram konteks, desain antarmuka pengguna, dan desain antarmuka pengguna. Selanjutnya yang ketiga yaitu tahap coding. Jadi tahap ini adalah proses implementasi di mana desain yang telah dibuat diubah menjadi kode pemrograman dan dapat dijalankan. Jadi kegiatan yang dapat dijalankan pada tahap ini itu meliputi pengembangan model SAW, kemudian pengembangan antarmuka pengguna, lalu pengembangan basis data dan juga integrasi sistem. Selanjutnya tahap testing. Jadi pada masalah yang kami ambil untuk penentuan gizi balita, kami hanya sampai pada tahap ketiga, yaitu pada tahap coding. Sedangkan untuk testing dan maintenance belum, karena hanya perancangan, jadi tidak sampai pada tahap testing dan juga maintenance. Selanjutnya analisis dan perancangan sistem. Yang pertama, analisis sistem itu ada 4. Yang pertama, analisis kebutuhan sistem, analisis peran sistem, analisis peran pengguna, dan juga gambaran umum sistem. Jadi ini adalah perancangan sistem atau flowchart-nya, dapat dilihat pada gambar.
Selanjutnya untuk DFD-nya, DFD level 1 bisa dilihat juga pada gambar. Kemudian ada desain ERD. Untuk desainnya dengan keterangan yang pertama, entitas yang dikodekan dengan E1 itu merupakan tabel pengguna untuk menyimpan data pengguna. Kemudian entitas E2 itu merupakan tabel posyandu untuk menyimpan data posyandu. Yang kedua, untuk relasinya dilambangkan dengan R. Dari R1 sampai dengan R9 itu yang pertama, R1 merupakan tabel data balita untuk menyimpan data balita. Yang kedua, R2 itu merupakan tabel data imunisasi untuk menyimpan data imunisasi. Untuk tabel R3 itu tabel pengukuran untuk menyimpan pengukuran, dan juga tabel R4 itu merupakan tabel berat umur laki-laki untuk menyimpan data berat umur laki-laki. Untuk tabel R5 itu tabel berat umur perempuan untuk menyimpan data berat umur perempuan. Tabel R6 itu merupakan tabel tinggi umur laki-laki untuk menyimpan data tinggi umur laki-laki. Tabel R7 tabel tinggi umur perempuan untuk menyimpan data tinggi umur perempuan. Tabel R8 tabel tinggi laki-laki untuk menyimpan data berat tinggi laki-laki. Tabel R9 itu tabel berat tinggi perempuan untuk menyimpan data berat tinggi perempuan. Selanjutnya